Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GMNU TV kembali hadir menemani Anda untuk berbagi pengetahuan dan wawasan keislaman. Sebelum menonton lebih jauh, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu untuk mendukung channel ini. Al-Quran melarang kita mencaci agama lain. Al-Quran adalah cerminan akhlak Rasulullah. Salah satu di antara akhlak yang diajarkan Al-Quran dan diterapkan oleh Rasulullah adalah mengucapkan kata-kata yang baik dalam berhubungan sosial, termasuk menghindari mencela agama lain ketika berdakwah. Tentu, ini menjadi sebuah peringatan bagi kita semua, khususnya dengan banyaknya dai-dai muda yang terkadang secara sengaja maupun tidak sengaja menjelekkan agama lain dalam ceramahnya. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 108. Dalam ayat ini, Al-Quran mengajak umat Islam menunjukkan akhlak terpuji. Di antara seruan Al-Quran adalah meninggalkan mencaci agama lain. Dr. Muhammad At-Tantawi menafsirkan, "Wahai orang beriman, janganlah kalian mencaci sesembahan orang-orang yang menyekutukan Allah, karena tentunya mereka akan mencaci agama kalian yang benar, sebab ketidaktahuan mereka atas agama kalian." Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf mencatat, alasan mengapa dilarang mencaci agama lain adalah karena perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi umat Islam sendiri, di mana mereka akan membalas dengan mencaci agama Islam. Al-Qasimi dalam tafsirnya mencatat, selama ditakutkan non-muslim akan mencaci Allah, Rasulullah, dan Al-Quran, maka tidak diperbolehkan bagi umat Islam untuk mencaci sesembahan non-muslim beserta agama mereka. As-Suyuti dalam Al-Ashbah wa Nadhair menyatakan, amar ma'ruf nahi mungkar dapat gugur ketika perbuatan tersebut justru mengakibatkan mara bahaya yang lebih besar. Nah, tentunya di era modern, mencaci agama lain justru menyebabkan citra yang buruk bagi umat Islam itu sendiri. Karena itu, meskipun cacian atas agama lain tersebut sesuai dengan kenyataan sekalipun, tetaplah tidak diperbolehkan, karena hal itu justru berdampak buruk pada citra agama Islam. Al-Qurtubi dalam tafsirnya mencatat, hukum larangan mencaci agama lain adalah hukum pasti dan tidak bisa diubah dengan alasan apapun. Selama dikhawatirkan kaum non-muslim mencaci agama Islam, maka selama itulah umat Islam tidak diperbolehkan mencaci agama lain, baik itu mencaci salib mereka ataupun mencaci gereja mereka. Serta umat Islam tidak boleh melakukan hal-hal yang menjurus terhadap penghinaan terhadap agama Islam, karena hal tersebut terhitung melakukan hal yang berpotensi buruk. Larangan mencaci agama lain dalam ayat ini ditutup dengan rangkaian, demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberikan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 108. Sebagai sebuah peringatan agar umat Islam memasrahkan urusan non-muslim kepada Allah, karena hanya Allah lah yang berhak memberikan hidayah kepada makhluknya. Sedangkan dakwah para da'i hanyalah sebagai lantaran dalam masuknya hidayah ke dalam hati umat, seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 46, yang artinya, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami, dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Ayat ini menjadi sebuah peringatan bahwa dalam berdebat dengan pengikut agama samawi lainnya, yaitu Nasrani dan Yahudi, Al-Quran pun tetap mengajarkan agar umat Islam memakai kata-kata yang baik dan terpuji. Bahkan dalam akhir ayat ini, Al-Quran mengajak umat Islam untuk beriman dengan kitab suci yang diturunkan Allah kepada leluhur mereka terdahulu, serta meyakini Tuhan umat Islam dan Tuhan agama samawi lainnya adalah Tuhan yang satu. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.
Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125. Dalam ayat ini, Al-Quran mengajarkan dakwah harus memakai untaian kata yang santun dan nasihat yang bijaksana. Seandainya dibutuhkan memakai diskusi pun, tetap harus menerapkan rangkaian kata yang santun dan tidak menyinggung hati mereka. Karena pada dasarnya, para da'i mengajak kepada sesuatu yang benar, yang tentunya harus memakai cara yang santun dan benar sesuai akhlak Al-Quran. Rasulullah pun jauh hari telah berwasiat bahwa ia diutus sebagai penyempurna akhlak umatnya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan baiknya akhlak." Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam. Oleh Muhammad Tolha Al-Fayad, mahasiswa jurusan Usuluddin Universitas Al-Azhar Mesir, penerima beasiswa NU pada tahun 2018. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video-video menarik lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.